Oke, halo terus people, perkenalkan saya Alfiwati Santika dari Divisi Marketing Communication PT Raja Sukses Propertindo. Di video pembelajar minggu sebelumnya, saya sudah membahas bagaimana sih pengertian terus jenis-jenis dari creative thinking. Nah, di video pembelajar kali ini saya akan membahas bagaimana sih cara atau hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan creative thinking yang ada di diri kita. Karena creative thinking tuh Oke, cara yang pertama adalah jangan terlalu membatasi rasa ingin tahu kamu gitu. Terkadang tidak ada salahnya menjadi orang yang kepo gitu, tapi selagi kepo itu mengarah ke dalam hal yang positif, seperti contohnya penyelesaian sebuah masalah gitu. Sebenarnya rasa ingin tahu yang tinggi merupakan sesuatu hal yang sangat penting yang dapat mengembangkan kreativitas kamu gitu. Ketika kamu mengalami sebuah masalah, coba hindari hal-hal yang membatasi keingintahuanmu tersebut gitu. Cobalah cari pertanyaan dan jawaban yang sedang kamu hadapi gitu. Misalnya apa sih sebenarnya yang terjadi gitu, atau apa sih yang terjadi jika saya mengganti hal ini gitu, atau jika saya melakukan hal ini apa sih yang bisa membuat berhasil gitu, atau juga apakah cara ini bisa memiliki dampak yang positif dan lain sebagainya gitu. Pertanyaan kepada diri kamu yang menyangkut situasi tersebut gitu. Yang kedua adalah biasakan untuk melakukan brainstorming. Ya, pemikiran kreatif tuh dapat kamu kembangkan dengan membiasakan diri untuk berdiskusi sembari melakukan brainstorming gitu. Ketika melakukan aktivitas ini, kamu akan menghasilkan sejumlah ide-ide kreatif yang bisa menciptakan umpan balik dari sesama lingkungan kamu gitu. Selain itu juga biasanya brainstorming tuh bisa juga kamu kan biasanya kalau dalam brainstorming itu kamu dituntut untuk bisa menghasilkan ide secara cepat gitu ya, sebagai opsi penyelesaian atas masalah yang kamu hadapi gitu. Jadi hal tersebut membantu orang melepaskan diri dengan membuat mereka merasa tersentak gitu dari cara berpikir mereka yang normal gitu. Yang ketiga adalah belajar untuk mengajukan ide-ide. Langkah ini tuh merupakan langkah untuk kalian bisa mencoba memberanikan diri untuk mengajukan ide-ide yang kalian miliki gitu. Kamu dapat melakukan ini di berbagai macam forum seperti tim project atau meeting dengan atasan atau lain sebagainya gitu. Tidak ada gunanya sebenarnya di tahapan ini tuh ingin memberitahu teman-teman bahwa tidak ada gunanya menyimpan sesuatu hanya di dalam pikiranmu gitu. Ada kalanya memang ide-ide itu yang dipikirkan tersebut layak untuk didengarkan kepada orang lain gitu. Yang keempat adalah jangan ragu untuk memantulkan ide orang lain. Bahkan ya, seorang inovator yang hebat itu membutuhkan orang-orang sekitarnya untuk mendiskusikan atau memantulkan ide dan inovasi kreatif yang mereka temukan gitu. Sederhananya, jangan ragu untuk memberi tanggapan mengenai ide yang disampaikan oleh orang lain. Ini tuh bukan berarti kalian mendebat apa yang mereka pikirkan gitu, melainkan menciptakan diskusi yang positif yang dapat merangsang pemikiran untuk menghasilkan ide-ide baru sehingga bisa menjadi sebuah solusi gitu. Yang kelima adalah cobalah untuk rekonseptualisasi masalah gitu. Di langkah ini tuh cobalah untuk bisa mengkonseptualisasi ulang sebuah masalah. Cobalah melihat kembali masalah tersebut dengan sudut pandang yang berbeda gitu, karena tak jarang kita terjebak pada suatu sudut pandang yang dirasa tepat, tapi ternyata sudut pandang tersebut salah gitu. Kamu bisa mencoba rekonseptualisasi masalah dengan cara coba periksa masalah dari sudut pandang yang berbeda, lalu cari hal yang paling menarik dari masalah itu, dan juga eksplorasi berbagai macam ide yang sebelumnya telah dipikirkan gitu. Yang keenam adalah keluar dari zona nyaman. Cobalah untuk melakukan sesuatu yang berbeda dari rutinitas harian kalian gitu. Misalnya mencoba hal baru, tempat baru, bergabung dengan komunitas baru, seseorang yang baru, mencoba mencari hobi baru, dan lain sebagainya. Yang ketujuh adalah jangan takut gagal gitu. Salah satu cara terbaik untuk meningkatkan
kreativitas adalah dengan mencoba hal baru tanpa takut gagal gitu. Kegagalan tuh sejujurnya dapat memberikan pelajaran berharga dan memotivasi kita semua untuk bisa mencoba lagi gitu. Yang kedelapan, menulis ide-ide kreatif yang muncul di pikiran kita gitu. Kadang kan kita lagi ngapain gitu, tiba-tiba ada ide lewat gitu. Nah, biasakan menulis ide-ide tersebut agar tidak lupa dan hanya menjadi angan-angan aja kayak gitu. Yang kesembilan adalah coba mengamati lingkungan sekitar. Coba perhatikan lingkungan sekitar teman-teman dan cari tahu apa sih yang hal menarik atau masalah yang ada di sekitar yang dapat memberikan inspirasi atau ide-ide kreatif kepada teman-teman. Mungkin itu aja sih, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.